Kelompok perempuan, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok yang afiliasi mereka ke PKI memang terkena sebenarnya bertentangan dengan keputusan hukum internasional yang tidak mengharuskan seseorang dihukum atas pilihan afiliasi politiknya. Jadi sekalipun dia adalah bagian dari PKI, selama tidak terlibat dalam urusan pemberontakan itu, coup itu, maka tidak seharusnya ia ditahan, apalagi dihukum. Itu dilakukan oleh Bung Karno terhadap kelompok-kelompok PRRI Permesta. Soekarno ketika PRRI Permesta melakukan pemberontakan, tidak menangkapi seluruh anggota Permesta, PRRI Permesta. Yang diambilnya adalah para pimpinan di organisasi itu. Anggota-anggota di bawahnya tidak ditangkapi. Perlakuan ini yang berbeda dengan Soeharto. Soeharto mengambil semua orang yang teridentifikasi sebagai bagian dari PKI. Mulai dari partai, seluruh pengurus partai dari pusat ke daerah, organisasi-organisasi underbow, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Itu semua diberangus tanpa ampun. Itu yang membedakan Soekarno dengan Soeharto. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh negara terhadap terutama para korban? Kita masih mengingat sebuah langkah besar kontroversial itu pernah coba dimulai oleh seorang presiden kita, ya. Mungkin kita mengenalnya itu presiden paling nyentrik sedunia, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya. Jadi Gus Dur itu pernah mengambil inisiasi untuk mencabut MPRS nomor 25 tahun 1966 yang isi dari ketetapan itu adalah pembubaran PKI, pemberlakuan kembali paham-paham Marxisme. Gus kemudian mendapat penolakan dari banyak organisasi massa, termasuk dari NU, dan akhirnya PR, ya, waktu itu di bawah pimpinan Amin Rais, meluluskan keinginan Gus Dur. Lalu yang penjelasan yang lain, tadi Pak Aslim sudah menyampaikan, ada kamp, ya, ada semacam kamp wilayah di mana para tapol itu ditempatkan sebagai tahanan. Kalau di Kendari itu kita mengenal ada di Nanga-Nanga, kemudian ada satu lagi di Lambuya, namanya di Ameroro, dan di Sulawesi Selatan itu di Moncongloe, kehidupan para penyintas, orang-orang yang terus bertahan dari stigma buruk sebagai orang-orang PKI, baik yang memang mereka adalah itu pengurus partai atau orang-orang yang di PKI-kan. Jadi tidak semua dari mereka yang ditangkap itu adalah orang-orang yang memang PKI, tetapi sebagian dari mereka justru menjadi korban dari sebuah fitnah yang dilayangkan oleh orang-orang yang mungkin punya hubungan secara personal dengan mereka. Saya pernah datang ke Nanga-Nanga. Di Nanga-Nanga saya yang di sana menjalani oleh negara disebut sebagai rehabilitasi. Ya, saya menemui dua orang. Salah satu dari mereka itu bernama Lambatu. Pak Lambatu itu masih hidup sampai sekarang, tetapi tidak lagi tinggal di Nanga-Nanga karena sudah sangat tua. Saya ketemu beliau terakhir itu tahun 2018
dan saya banyak wawancara dengan beliau. Beliau adalah ketua PKI Kecamatan Kapontori. Dari beliau saya banyak mendapatkan data terkait pergerakan KPU di PKI di Buton. Ada satu lagi ya yang menjadi imam di Nanga-Nanga. Beliau itu sebenarnya juga bukan PKI, tetapi kemudian di PKI-kan hanya karena memobilisasi buruh di tambang Kabungka, tambang aspal Kabungka di Pasar Wajo. Ketika itu mereka dia menjabat sebagai sekretaris dari perkumpulan para buruh di tambang Kabungka, dan ketika ada kunjungan Menteri Dalam Negeri, halo, sudah kedengaran? Kedengaran. Pak kedengaran Pak Moderator? Mohon maaf, ada tampaknya ada sedikit gangguan teknis. Kedengaran Pak. Jadi ya, saya menemui 2 orang Buton, yang satu memang adalah PKI betul, tetapi tidak menahu apa yang terjadi dengan gerakan 30 September. Yang satu adalah korban yang di PKI-kan. Kedua-duanya ditangkap dan lalu dijebloskan ke kamp tahanan di Lambuya di Ameroro, dan setelah dari Ameroro menjalani penjara, menjalani tahanan kerja paksa tanpa diupah selama 7 tahun, itu kemudian dipindah di Nanga-Nanga dan diberi lahan kecil tanpa penerangan di situ. Mereka tinggal sampai 2018. Pak, yang pertama data dari para korban komunis yang trauma itu menyebut ada sekitar 2 juta orang tumbal yang mati, mengenaskan, sebagai korban dibunuh selama setahun huru-hara kekacauan itu. Berarti antara tahun 65 sampai 66 itu ada sekitar 2 juta orang yang mati, mengenaskan. Lalu kalau kita membaca Benedict Anderson 1966 memperkirakan ada sekitar 200.000 orang yang telah terbunuh dalam selama huru-hara. Tetapi Anderson kemudian merevisi temuannya itu menjadi lebih banyak lagi. Pada 1986 beliau merevisi bahwa ternyata tidak 200.000, beliau menulis menjadi 500.000 sampai 1 juta orang itu mati secara mengenaskan akibat dibantai. Ada banyak data korban, termasuk kita juga membaca satu artikel yang menyebut bagaimana Sarwo Edi Wibowo begitu bangga menyebut telah membunuh 3 juta orang yang ditengarannya sebagai PKI. Peristiwa ini adalah peristiwa besar yang kita mirisnya hanya punya pengetahuan yang sedikit terkait itu. Ada banyak informasi yang tidak dibuka secara terang, termasuk data-data dokumen dari Amerika, dari Inggris. Tetapi ini kita bisa melihat dengan sangat dekat juga karena peristiwa ini juga sampai di Buton dengan melibatkan banyak orang yang menjadi korban, tidak hanya kelompok-kelompok yang memang secara ideologi menganut Marxisme dan merupakan bagian dari anggota Partai Komunis Indonesia, tetapi juga bahkan terhadap turunannya, bahkan terhadap sukunya. Kita orang Buton ini pernah tokoh-tokoh kita di Buton itu tidak mendapat ruang. Ada banyak yang ditolak masuk tentara, ada banyak yang ditolak masuk PNS. Ini akibat dari stigma
bahwa Buton pada masa lalu itu adalah merupakan daerah merah, daerah yang disebut dalam lembar laporan Kodam Hasanuddin itu sebagai basis PKI. Ini yang harus sebenarnya kita klik kenyataan yang sebenarnya. Buton adalah itu. Saya setuju bahwa kita memang agar menemukan kebenaran yang benar-benar benar, ya, kita harus melihat dari banyak sudut pandang, dari banyak perspektif, sehingga kita bisa mengambil satu simpulan yang utuh terkait apa yang sebenar-benarnya terjadi dengan peristiwa 65, siapa dalangnya, dan apa tujuannya. Tetapi saya sepakat dengan yang disampaikan banyak orang arif, bahwa kalau ingin mengetahui dalang dari sebuah peristiwa, maka lihat di akhir. Tidak ingin menarik kesimpulan, kita semua bisa melihat siapa di Buton, siapa yang naik sesudah Qasim jatuh. Saya kira fenomena-fenomena itu bisa membawa kita pada simpulan untuk menarik benang merah siapa sebenarnya dalang yang bermain-main di balik kasus 65. Itu terima kasih moderator, terima kasih teman-teman, dan terima kasih kepada Pak Aslim yang bersedia meluangkan waktu untuk juga menjadi pembicara di forum diskusi virtual ini. Mudah-mudahan kita masih ada pertemuan virtual yang